Ya, kita masih di Cim Show nih, Cim Sasu, dan juga kita masih barengan Indah dan juga sama Dokter Putri. Nah, kita masih membahas tentang pentingnya menjaga kesehatan jantung selama pandemi COVID-19. Nah, tadi kita udah ngebahas juga ya, ada beberapa faktor dan juga pola hidup yang berubah selama pandemi ini. Nah, mungkin sekarang kita pengen bahas nih dok ya, penasaran juga pengen nanya gitu. Sekarang kita kan udah di rumah aja dan selama pandemi ini kan benar-benar kayak kita dikotakin lah ya gitu. Sekarang bagusnya pola hidup yang kayak gimana sih dok kita terapkan untuk kita bisa kayak terbiasa dengan selama pandemi ini gitu. Oh, kalau pola hidup ya sama dari awal kan sudah di apa namanya nih? Sudah disebarluaskan kan sama baik itu dari dokter, dari semuanya pemerintah ngasih tahu bahwa tetap protokol kesehatan dilakukan gitu. Kalau misalnya masalah dengan terkait jantung ya berarti konsumsi obatnya jangan lupa diminum. Betul. Nah itu apalagi yang memiliki penyakit tekanan darah tinggi kan. Nah jadi konsumsi obatnya tetap dilakukan terus, diminum terus. Kemudian ya pola hidup tadi yang udah dijelaskan kayak faktor resiko kita ikutkan, misalnya kayak olahraga, kemudian tetap harus, kemudian pola tidur, pola istirahat, ya kan, kemudian pola makan. Pola makannya. Kalau makanan perlu diperhatiin ini nggak sih, kayak jenis makanannya sendiri? Iya, kan biasanya yang paling berpengaruh itu adalah natrium tinggi ya, atau garam tinggi kalau kita tahunya kan. Jadi kalau makan itu nggak hanya karena misalnya dia asin, kemudian ini kita hindari, tapi kita bisa juga lihat dari makanan yang bersnack-snackan itu kan biasanya kita bisa lihat dari komposisi belakangnya itu garamnya tinggi. Nah itu juga perlu diatur. Nah itu tapi bagi yang memang resiko tinggi sih kan. Jadi kalau misalnya, jadi bukan menutup kemungkinan juga sih yang biasa itu harus diet ketat enggak juga. Cuman yang penting dijaga polanya jangan sampai stres ya gitu. Betul banget, dan juga kayaknya mesti jaga kesehatan mental juga ya dok ya, juga dok ya. Kayak lebih kan sekarang mungkin mau refreshing agak susah ya kan. Nah iya harus ditahan dulu. Iya ditahan dulu, bener sabar dulu. Berarti harus berbetah-betah dulu dengan mungkin banyaknya sosialisasi sama teman-teman melalui handphone sekarang ini ya. Iya, karena virtual gitu. Nah kita juga tertarik banget sama Indah juga, mungkin selama sekarang pandemi pasti kuliah online juga ya Indah ya, dan juga pasti pembelajaran semuanya ada yang hybrid mungkin untuk praktek juga, tapi ada yang online juga sebagiannya. Nah bagaimana sih hubungannya pola hidup sosial Indah sendiri selama COVID-19 ini dengan penyakit jantung gitu? Oke, jadi mungkin kalau lebih ke awal banget pandemi itu kan emang semuanya tuh berubah drastis ya, pembelajarannya semua dari yang offline sekarang serba online gitu, berubah drastis banget, dan itu tentunya memicu bagaimana munculnya stres dari remaja tersebut, tidak hanya mahasiswa namun juga para siswa-siswa sekolah SMA, SMP gitu ya. Nah itu tentunya shock, kaget, segala macam, karena yang biasanya kita harus keluar rumah, kita pergi ke kampus, pergi ke sekolah, ini semuanya serba di rumah, harus stay at home gitu. Nah mungkin sedikit banyaknya juga akan berpengaruh juga ya ke pola hidup, yang mungkin akan berujung juga nantinya kepada risiko-risiko dari penyakit jantung. Mungkin pertama mulai dari itu kali ya, aktivitas, dimana setidaknya kalau misalkan kita kuliah di luar, kuliah di kampus atau sekolah di benar-benar di sekolah, itu kan setidaknya kita ada jalan dari satu gedung ke gedung yang lain, atau perpindahan kelas dari kelas 1 ke kelas yang lain. Nah sekarang berubah drastis nih, paling perpindahannya cuma dari kasur ke tempat tidur, atau paling cuma gerak jari doang nih buat Zoom, join Zoom, ngetik ID sama passcode. Nah tentunya itu juga akan berpengaruh karena akibat dari pandemi ini jadi minim banget nih aktivitas dari remaja tersebut gitu. Tadi kan juga inaktivitas merupakan salah satu risiko dari penyakit jantung. Terus juga mungkin kedua dari pola makan, mungkin tadi juga sudah dijelaskan oleh Dokter Putri, di mana kalau misalkan kita stay at home, kayaknya kita bosan banget nih, nggak ada kegiatan, nggak ada aktivitas, otomatis lebih diarahkan kepada banyak konsumsi. Kayak misalkan kita lagi nonton TV atau lagi kuliah, tentunya tuh sambil cemilan ya, sambil makan cemilan. Yang biasanya kita mungkin makan cuma pagi, siang, malam, ini lebih banyak lagi nih, lebih tinggi lagi konsumsi gula, konsumsi makan makanan yang tinggi akan pengawet bahkan, ataupun yang tinggi garam. Nah itu kan juga akan berdampak kepada munculnya overweight atau obesitas, atau mungkin peningkatan berat badan saja nih. Otomatis itu juga berujung kepada peningkatan risiko dari penyakit jantung ini. Lalu juga mungkin dari pola tidur, dimana biasanya kita aktivitas seharian dari pagi sampai sore full, malamnya capek, letih, itu kita nanti istirahat gitu kan ya. Sekarang beda banget, kita di rumah aja nih, nggak kemana-mana. Otomatis malamnya kita nggak ngerasa capek sama sekali, yang berakibat kepada perubahan dari pola tidur gitu. Biasanya pola tidur
tidur dari malam sampai pagi, ini malah kebalikan kebanyakan orang baru jam 2 pagi tidur, kebanyakan remaja ya, baru jam malah bahkan dari pagi tidur sampai siang gitu. Nah itu juga berpengaruh dari pola tidur ini seperti itu. Wah benar-benar emang sangat, karena sekarang udah berubah semuanya, karena dari tadi kan juga dokter udah mention juga ya, karena pola hidup sangat berpengaruh sekali gitu ya, pengaruh banget. Dan pola hidup harus semuanya berubah. Kalau dulu kita benar kata Indah tadi, kita harus jalan kalau mau kuliah, setidaknya walaupun dekat at least ada beberapa langkah yang kita jalan gitu ya. Sekarang nggak, tidur bangun lagi bukan laptop, tidur lagi dari tempat aja gitu ya. Nah kalau misalnya ini Dok, penasaran juga nih, pengen nanya kegiatan sederhana yang bisa dilakukan mungkin dalam selama COVID-19 ini, dan juga untuk menjaga kesehatan jantung nih, kegiatan-kegiatan kecil gitu. Kegiatan sebenarnya udah banyak ya kan, kita lihat kegiatan apa yang kita bisa lakukan. Misalnya hobi-hobi yang lama misalnya terpendam gitu kan, contohnya kayak menanam bunga atau misalnya apa gitu. Untuk remaja, baik itu remaja maupun yang udah tua pun nggak masalah itu kan, kegiatan hal itu kan sangat bermanfaat. Nah itu seperti itu. Atau enggak meskipun di rumah tidak menutup kemungkinan dia beraktivitas, misalnya olahraga di tempat, ada yang workout namanya kan. Kita bisa tinggal lihat YouTube ya kan, tinggal lihat aplikasi apa aja, kita bisa olahraga, aktivitas di tempat tanpa harus berpergian keluar gitu. Itu aktivitas yang bisa kita lakukan. Atau misalnya kegiatan memasak itu kan juga salah satu kegiatan yang sangat bermanfaat. Kita bisa mengolah makanan yang lebih sehat karena kita yang memasak sendiri kan, dibandingkan dengan yang kita belanja, kita nggak tahu nih apa yang dia bikin, berapa banyak garam yang dia berikan gitu kan, seperti itu. Atau misalnya hobi apalagi misalnya, atau melukis atau apa aja bisa sebenarnya sih, kalau kita emang pengen gitu. Betul. Semua adalah kembali ke niatnya ya sebenarnya. Intinya niatnya. Semua bisa dilakuin sebenarnya waktu lebih banyak malah untuk melakukan hal itu dari kalau misalnya dari kemarin kita yang kayak berkuliah yang harus tatap muka gitu. Nah kalau Indah sendiri nih selama COVID-19 ini di rumah udah ngelakuin kegiatan apa aja? Oke, kalau dari aku sih mungkin lebih kepada mengatur jadwal ya. Jadi lebih sistematis lagi, dibuat schedule perhariannya tuh bakal mau ngapain aja. Sehingga nanti kalau misalkan kayak nggak ada schedule itu biasanya full main handphone di kasur gitu biasanya, atau ya udah setidaknya ada kuliah tapi habis kuliah tidur lagi gitu. Jadi mungkin dibuat schedule, mungkin pagi hari bangun jemur dulu, melakukan aktivitas fisik dulu, mungkin seperti yang sudah Dokter Putri bilang juga. Terus juga mungkin dari segi pola makan lebih diperhatikan lagi. Harus pola makannya itu harus seimbang, karbohidrat, protein, lemak, lebih banyak mengkonsumsi sayur, buah, lebih menurunkan konsumsi makan makanan yang berlemak. Mungkin emang makanan berlemak ini juga favorit semua orang kali ya, tapi kalau misalkan dikonsumsi berlebihan itu kan dapat berbahaya juga. Jadi dibatasin aja. Terus juga menurunkan makanan-makanan yang banyak gula seperti permen ataupun cemilan-cemilan lainnya, dan bahkan makanan-makanan yang mengandung banyak pengawet seperti ciki-cikian yang disukai juga sama remaja. Nah itu mungkin boleh dikurangin. Terus juga mungkin dari pola tidur kali ya, lebih bisa diatur lagi gimana kita bisa tidur dari jam 9 pagi sampai bangun jam 5 subuh kayak biasanya lagi, kayak awal lagi sebelum pandemi gitu. Betul. Karena dari pola tidur sendiri itu juga berakibat kepada nanti kalau misalkan waktu kita tidur kan itu organ-organ tubuh itu kan istirahat gitu. Maksudnya tuh nggak bekerja, nggak diforsir bekerja. Jadi mereka juga ikut istirahat bersama dengan kita tidur gitu. Jadi dengan adanya istirahat ini juga akan menurunkan risiko dari penyakit jantung ini. Jadi mungkin lebih kepada perubahan dari lifestyle kali ya. Betul. Gitu. Semuanya bisa lakukan karena terbiasa juga ya. Iya. Jadi kayak kebiasaan lagi kembali, anggap aja udah mulai lagi kuliah offline lagi ya gitu ya. Jam tidur harus diubah lagi. Karena kadang-kadang tuh jam yang seharusnya bangun jadi tidur, yang seharusnya tidur jadi melek gitu kan. Itu yang susah banget untuk diubah sebenarnya untuk bagi remaja. Nah kalau misalnya ini Dok, mungkin ada yang udah mungkin remaja ini udah tahu nih orang tuanya dia yang memiliki penyakit jantung. Berarti kan tadi kan kalau kita bahas sedikit jantung itu kan ada faktor dari keturunan juga gitu ya. Itu apakah harus menghubungi dokter lebih lanjut atau maintenance aja dengan cara lebih menjaga makanan atau kayak gimana tuh Dok? Oh ya, memang sekarang itu pasti tidak akan dipersulit orang yang memang sudah ada sakit jantung, yang sudah lama kontrol di rumah sakit. Itu kita ada fasilitas yang namanya WhatsApp atau misalnya media telekomunikasi kan, sehingga dia bisa langsung menghubungi tanpa harus bertemu gitu. Kalau misalnya memang dijadwalkan untuk periksa darah atau misalnya laboratorium atau pemeriksaan lanjutan,
maka pasien akan disarankan. Tapi kalau misalnya memang tidak ada kebutuhan yang mendesak, itu bisa tinggal konsul melalui via ini aja online, online kayak gitu. Ya. Oh, berarti sekarang konsultasi juga berubah jadi online juga ya, gitu ya. Sudah direncanakan oleh semuanya. Semuanya betul. Gitu. Nah, menarik banget nih. Mungkin ini salah satu pesan-pesan nih untuk remaja yang sekarang dan juga mungkin remaja memiliki orang tua di rumah gitu, bagaimana caranya untuk mereka beritahu ke orang tuanya untuk bagaimana sih menjaga dan juga untuk maintenance buat tetap sehat gitu selama COVID-19 ini untuk menghindari resiko penyakit jantung itu sendiri, Dok. Dari siapa nih? Dari dokter dulu, nanti ke ya. Oke, kalau dari saya sih, kalau bagi kita yang masih muda ini kan kita tuh yang menjadi supportnya bagi orang tua kita di rumah. Betul. Atau bagi saudara-saudara kita yang sudah capek misalnya dengan kebosanan di saat pandemi ini ya, gitu kan. Nah, itulah cara kita bagaimana kreatif untuk misalnya mengajak untuk pergi, misalnya boleh aja sih pergi ke tempat ini, tapi yang sepi ya, nggak boleh yang rame, pokoknya kasih jarak untuk misalnya pergi jalan gitu kan, pergi jalan pagi itu boleh aja aktivitas olahraga, atau misalnya tadi kayak berkebun di rumah gitu. Itu kalau misalnya untuk khusus jantungnya sendiri ya tadi pola makan kan. Betul. Dengan adanya kegiatan misalnya di rumah masak sendiri, kita jadi tahu nih bahan-bahannya yang bersih, yang sehat dan yang bagus itu seperti apa. Dan banyak sekali kan media yang bisa kita cari kan di YouTube atau di Instagram atau di media sosial lainnya, sehingga itu lebih memudahkan sebenarnya sih. Dan juga udah baik banget ya kayak sekarang pun tenaga kesehatan maupun dari juga mahasiswa kesehatan sekarang juga banyak menginformasikan tentang apa gizi-gizi makanan yang harus dimakan dan juga hal yang bisa dilakuin gitu ya. Nah, kalau pesan dari Indah sendiri yang mungkin untuk teman-teman mahasiswa lainnya gitu yang sekarang lagi kuliah juga dan juga mungkin ada yang masih sekolah juga gitu, boleh silakan dah. Oke, mungkin kalau pesan dari aku lebih kepada ya semoga lifestyle-nya bisa diperbaiki lagi, bisa lebih baik lagi, karena emang dari pola hidup itulah kunci dari kesehatan seseorang. Apalagi di sini kan kita bahasnya mengenai jantung ya, dimana jantung ini juga merupakan organ penting. Jantung inilah yang mengalirkan darah, yang membawa nutrisi dan juga oksigen ke seluruh tubuh gitu. Jadi alangkah baiknya dan alangkah pentingnya untuk dijaga kesehatan. Nah, ibarat kata lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, di sini mencegahnya itu adalah dengan cara menerapkan pola hidup sehat tadi. Mungkin kalau misalkan selain pola hidup sehat, kita juga bisa menerapkan kalau misalkan bosan di rumah nih, mungkin bisa juga menerapkan aktivitas-aktivitas lainnya yang mungkin sebelumnya tidak pernah dilakukan, mungkin seperti main musik ataupun melukis. Dan juga sekarang kan udah untuk perkuliahan itu kan juga sudah semi ya, ada yang online, ada yang offline. Jadi setidaknya kalau yang offline kita udah bertemu dengan teman-teman yang lain, sehingga stres-stres yang mungkin bagi orang-orang yang sebelumnya itu memang hobi banget keluar terus tiba-tiba stay at home, itu kan pasti stres ya. Nah, sekarang dengan adanya perkuliahan yang sudah semi ini, offline dan online, itu membuat kita kembali ceria, bisa bertemu orang banyak. Mungkin COVID-19 ini juga sih sebagai permasalahannya, kita juga sama-sama berharap semoga COVID ini cepat berlalu, cepat selesai, sehingga kita bisa kemana-mana tanpa harus pakai masker, tanpa harus menjaga jarak, dan ya seperti itulah. Benar, kita udah kangen banget ya ketemu sama teman-teman yang lebih, dan juga kita udah pengen gitu bikin kerumunan yang lebih aman gitu ya. Kalau sekarang kan bikin kerumunan takut nanti membahayakan yang lainnya gitu. Nah, dan kita juga berharap di hari ini kebetulan hari jantung nasional ya. Dunia internasional. Dunia ya, hari jantung dunia, kita berharap semoga penyakit jantung dan juga kita lebih benar kata Indah tadi, jantung adalah organ paling penting banget dalam tubuh. Jadi penyakit jantung sekarang udah mulai berkurang juga, apalagi kayak serangan jantung mendadak gitu ya, Dok ya. Itu yang paling sering. Sekarang mungkin kita bisa lebih aware akan kesehatan itu gitu. Apalagi selama pandemi ini itu sangat berpengaruh banget gitu. Nah, terima kasih untuk Dokter Putri, terima kasih untuk Indah udah sharing-sharing di sini. Semoga nanti pemirsa Nagari TV juga harus ambil pesannya semuanya dan juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan kecil seperti yang tadi Indah bilang, Dokter Putri bilang juga gitu. Dan paling penting emang menjaga itu tadi, lifestyle tuh harus dijaga banget gitu. Jangan kurangin namanya stres-stres ya, Dok ya. Dan juga mungkin lebih kembali lagi mengatur pola tidur, itu juga yang paling penting banget. Nah, kita pamitan dulu di Cimso kali ini, dan terima kasih udah memperhatikan dari tadi. Jangan lupa untuk terus saksikan Cimso, mungkin kita bakal ada di next episode-nya. Dan juga jangan lupa untuk follow sosial media kita di bawah sini. Dan juga kita ucapkan terima kasih sekali lagi, maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye.